Rutin apa katanya. Elo selesai sholat, Elo cium kakinya. Dia bilang ada istri-istrinya yang mencium kakinya setelah sholat. Hah? Selesai sholat cium kakinya? Oh iya, mungkin itu sebuah rutinitas yang harus dilakukan oleh Helwa Bahmid ya setelah jadi istrinya Pak Bahar. Karena memang kita lihat pengikut-pengikutnya juga sama mencium kakinya Pak Bahar Smith. Cuma aku yang berbakti kepada suamiku, tapi suamiku tega lakuin aku seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi seorang Helwa Bahmid yang telah dinikahi oleh Pak Bahar secara diam-diam namun ditelantarkan teman-teman ya. Saya khawatir ya korban seperti ini bukan satu-satunya Mbak Helwa Bahmid, melainkan ada perempuan-perempuan lain juga. Kak, istri yang keberapa kak? Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan. Katanya lupa ngasih tahu ke aku. Waduh, parah teman-teman. Ternyata bukan hanya Mbak ini saja teman-teman yang jadi korbannya. Ada lagi istrinya, ternyata selain istri pertamanya ada juga yang di Kalimantan. Dan modusnya dia bilang kepada Mbak ini lupa kasih tahu, lupa dia sama istrinya. Gimana ceritanya ya bisa lupa punya istri di Kalimantan? Pak Bahar, jangan-jangan di daerah lain juga ada tuh perempuan yang dinikahi tapi lupa gitu ya. Makanya tadi saya bilang jangan-jangan bukan cuma Mbak Helwa doang nih yang jadi korban seperti ini. Dan kalau kita lihat jejak digitalnya Pak Bahar juga banyak yang mencurigakan. Contohnya video ini, coba kita lihat ya. Oke, jadi ketika Pak Bahar sedang live streaming di YouTube-nya, tiba-tiba handphonenya berbunyi, ada yang video call. Coba teman-teman lihat nih, siapa yang video call Pak Bahar? Ya Allah, tambah cakep aja. Lagi live. Lagi live sama siapa? Lagi live YouTube. Nanti telepon lagi. Iya dulu bilang cemburu. Habis lagi live sama siapa? Cemburu apa? Ih, dia orang lagi live. Dulu Enggak, lagi live tuh. Tunggu mau lihat. Mau lihat apa? Kira-kira siapa yang menelpon dengan ucapan seperti ini kalau bukan seseorang yang punya hubungan ya spesial gitu ya. Lanjut ya, kita lihat lagi videonya. Biar makin laris. Mungkin laris ngaco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madura hadir, Beb. Ya, hadir. Pos 2 ya, Beb. Enggak, bukan. Itu Syarifah Nabila. Teman Syarif. Itu bukan pos 2 tapi pos ronda gitu ya. Nggak bercanda, tadi katanya ada yang nanya ini pos 2 ya Beb, bukan, itu cuma teman namanya Syarifah Nabila gitu ya. Syarifah Nabila teman tapi sering godain. Teman tapi sering godain. Bilang Habib ganteng. Oh gitu. Kenapa kau ketawa itu Astagfirullahaladzim. Kalau yang seperti ini orang awam terhadap agama, ya kita bisa maklumi lah. Tapi kan ini dia ngaku cucu Nabi nih. Dia juga ngakunya pendakwah, bahkan ngakunya panglima, penegak agama Islam. Mempertontonkan hal seperti ini nggak pantas. Seharusnya kalau memang itu live streaming kan bisa di pause dulu tuh live streamingnya. Tapi enggak, malah dipertontonkan. Katanya bukan pos 2 tapi pos ronda. Oke, ada lagi video lainnya ya. Coba kita lihat. Ini ketika Pak Bahar di sebuah rumah makan. Kebetulan pelayannya adalah seorang wanita dan terlihat Pak Bahar menggombal dengan tatapan tajam sekali ya. Coba kita lihat nih gombalannya Pak Bahar. Dulu saya punya istri ngomong ke saya, Kak, bisa nggak dalam satu hati ada dua cinta? Iya, terus Saya jawab begini, kalau tidak bisa, aku letakkan dua cinta dalam satu hati, maka akan aku letakkan cinta dan takut dalam satu hati. Mencintaimu dan takut kehilangan.
Apa-apaan orang yang ngaku cucu Nabi kayak gini ya. Kita lihat lagi nih video lainnya, masih sama nih pelayan sebuah restoran ya digombalin. Coba kita lihat nih ya. Bagi dunia Mbak tuh hanya satu orang doang. Bagi dunia Mbak tuh hanya satu orang doang. Tapi bagi satu orang ini Mbak adalah sebuah dunia dan isinya. Mbak adalah sebuah dunia dan isinya. Ngomong kayak begitu ke perempuan lain di posisi dia sedang punya istri gitu. Bayangin tuh. Bagus ya? Bagus ya? Berapa jadinya? 240. Berapa? 240. Yang perempuan malah menjauh, katanya risih juga digombalin sama Pak Bahar nih, lihatnya. Ini Mbak adalah sebuah dunia dan isinya. Bagus ya? Bagus ya? Berapa jadinya? 240. Jadi memang kalau kita lihat jejak digital udah biasa ya Pak Bahar ini gombalin perempuan-perempuan gitu ya, pelayan-pelayan restoran, di mana aja dia datang makan gitu ya di sebuah restoran, pasti pelayannya yang perempuan tuh digombalin, teman-teman. Ini lihat lagi. Wah, tatapannya tajam banget nih. Tatapannya tajam banget. Ini harus kita perjelas karena sangat berpotensi bisa jadi syubhat. Kalau yang melakukan hal ini orang awam mungkin tidak akan berbahaya bagi umat Islam. Tapi karena yang melakukan hal seperti ini adalah orang yang ngakunya sebagai cucu Nabi, dan banyak juga yang meyakini bahwa dia adalah cucu Nabi, takutnya apa yang dia lakukan dianggap sebagai suatu pembenaran dalam agama Islam. Padahal sudah jelas sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangan mendekati zina. Semua perbuatan kikuk-kikuk diawali dari dekat-dekatan dulu. Dan menggombal wanita yang bukan mahramnya itu sudah termasuk bagian dari mendekati zina. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Bahar ya, itu mutlak kesalahan. Ini adalah perilaku buruk ya, yang kerap kali menggombali perempuan-perempuan di sebuah restoran yang dia datangi, dan anehnya itu dikontenin sama dia. Dan ada juga tadi nerima telepon dari selingkuhannya, nggak tahu ya itu selingkuhan atau bukan. Iya, tadi sih katanya Syarifah Nabila itu temannya dan suka ngegombal Pak Bahar ganteng ya. Ya Allah, tambah cakep aja. Lagi live. Iya dulu Bila cemburu. Habis lagi live sama siapa? Cemburu apa? Dia. Astagfirullahaladzim. Ini ya sudah termasuk bagian dari pendekatan untuk ke arah zina. Sekelas Pak Bahar masa nggak paham kayak begitu? Oh iya kan, baca kitab aja dari kiri. Sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.